Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisari Kulatin Sofia, nomor induk mahasiswa 2040 110 100 dan kelas C1 PKI. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan fikih di zaman modern. Secara etimologis, kata fikih memiliki beberapa arti, diantaranya adalah pengetahuan, pengertian, dan pemahaman. Di dalam Al-Quran sendiri, kata fikih dalam bentuk kerja disebut sebagai 20 kali dalam 12 surat, 20 ayat. Ditinjau dari perspektif historis, terma fikih ini pada mulanya sangat luas, sehingga bisa dimaknai sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam atau profund mengenai suatu. Persoalan di kalangan umat Islam seringkali terjadi kerancunan antara makna fikih dengan syariah. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. Mengenai hal ini, Khaled M. Abu El-Fard menjelaskan bahwa syariah yang secara etimologis berarti jalan adalah hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal. Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya adalah kenyataan. Seringnya fikih dianggap sebagai produk hukum yang instan dan final daripada sesuatu yang memerlukan penafsiran ulang. Berulang kali usaha-usaha pemahaman ulang terhadap fikih pada masa lampau mengalami kebuntutan karena begitu kukuhnya posisi fikih dalam umat Islam. Nah, di sini seolah-olah ada semacam pembatasan fikih di kalangan masyarakat dewasa. Ini sehingga lebih mementingkan menghafal syarat sah, syarat wajib, rukun, dan lainnya daripada efek ibadah itu sendiri. Padahal pada awalnya fikih mencakup pula persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah atau Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali sebagaimana disinggung sekilas di atas. Nah, isu mahasid al-syariah dalam fikih. Pada prinsipnya di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai ilahiyah yang abadi serta prinsip-prinsip yang meliputi segala tatanan yang qat'iyah, dan di antara nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam hukum Islam itu sendiri yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kenikmatan, keadilan, dan seterusnya. Nilai-nilai kebahagiaan ini berbentuk abstrak yang kemudian harus direalisasikan dalam bentuk nyata. Di samping nilai-nilai fundamental tersebut terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam tersebut menuju nilai-nilai. Proses transformasi ini disebut dengan proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum dalam masyarakat. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.